selamat datang kembali di channel Net Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks hari ini, hari Minggu terakhir, bulan terakhir untuk perdagangan di Agustus dan beberapa saham sektor komoditi, saham-saham finance, bank-bank sekelener dan grupnya Panin. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,53% ke harga 7.670. Transaksi sampai saat buat video ini 26,1 triliun karena hari ini ada rebalancing MSCI. Dan tadi luar biasa WSKT ya, rally naik 16% ya. Lumayan tuh. Di grup Net Trader juga beli dan langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG saat ini ya di pucuk lah ya. Belum kemana-mana. Tapi kelihatannya ya mudah-mudahan masih bisa naik. Tapi naiknya naik terbatas. Ya maksimal kalaupun dia swing atas itu masih sama gambaran saya. Kalaupun bisa itu ya 7.800 kepentok itu dan baru mungkin ya baru. Dan juga analisa saya waktu itu juga kan gagal. Bukan gagal. Nggak sesuai. Nih perkiraan saya sideways ternyata masih di kerek-kerek naik aja. Tapi nanti ada nggak turunannya? Pasti ada. Cuman kita nggak tahu kapan. Pokoknya hati-hati aja. Yang penting fokus saja ke portfolionya. Big Bang hari ini seperti apa ya? Saya belum lihat Big Bang hari ini. Nggak kemana-mana ya Big Bang hari ini. Coba saya cek dulu ya. Big Bang naik-naik tipis. BPTN aja yang naik cukup tinggi 1,4% ya. Nggak tinggi, biasa aja. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Minggu depan seperti apa? Coba time frame bulanan. Bulanannya bagus, all time high, dan dia tuh kalau pandangan saya ini secara bulanan ya, secara bulanan terkonfirmasi pola imported head and shoulder. Ya seperti apalah Bapak Ibu berimajinasinya. Nanti dibilang itu hayalan aja kan. Ya tergantung masing-masing lah, tergantung keyakinan dan ya sesuai apa yang pernah dialami. Ya, gambar-gambar seperti ini juga ya bisa aja profit kan. Ya udah, jangan termakan omongan orang fundamental. Kalau Bapak Ibu fundamental ya beda cerita ya, nggak perlu gambar-gambar seperti ini. Tapi sebenarnya fundamental tuh juga bisa digabungkan dengan analisa teknikal cara entry-nya. Jadi saat ini udah confirm. Jadi kalau pandangan saya nih target arah 8.000 kemungkinan besar tahun ini dimakan. Ini di 2 tahun sideways kemungkinan besar setahun aja langsung dimakan. Tutup 8.000 langsung tercapai tahun ini. Jadi kalau skenarionya koreksi di September ataupun Oktober nggak masalah. Dia retest kemungkinan besar retest saja. Mungkin ya tadi gambaran saya itu 7.200-an. Mungkin sideways sebelum dia break akhir tahun atau pokoknya antara akhir tahun atau awal tahun depan tuh kemungkinan besar 8.000 bisa. Ya, kita lihat aja. Nah, itu kesempatan Bapak Ibu yang ketinggalan banyak saham-saham big cap, tunggu di bawah. Pasti ada turunannya, pasti ada. Ya, apalagi secara histori ini, ya di bulan 9 ini kan selalu koreksi. 2 tahun ke belakang koreksi. Dan biasanya juga dia bulan September 2021 memang naik. Tapi 2 tahun ini, 2022 turun, 2023 turun. Ya kita lihat lah nanti. Itu aja. Untuk IHSG pokoknya bagus IHSG. Coba lihat time frame weekly-nya nih. Time frame weekly-nya nih 3 black 3 white soldier. Tiba-tiba bisa jadi ada buangan. Itu yang jadi masalah ya. Nah tiba-tiba seperti ini jebret satu candle aja dia buang dalam 1 minggu. Jadi seperti itu aja. Pokoknya fokus saja ke portfolionya. Untuk IHSG saham pertama itu ada BJTM yang ditutup di harga 570, terkoreksi 0,86%. BJTM akhirnya ya nggak kemana-mana, di situ-situ aja itu ya. Memang nggak semua orang bisa sabar dengan profil resiko yang seperti itu. Tapi kalaupun Bapak Ibu sabar ya nggak masalah juga. Jadi saat ini belum dulu untuk BJTM. Ya wait and see lah. Rugi nunggunya. Tapi ya sesuai kondisi profil resiko masing-masing. Kalau saya sih belum lah. Untuk BJTM time frame bulanan apalagi ada candle 3 watt soldier. Coba volume dia naik 3 bulan dengan volume makin menurun, berarti kan buying power nggak terlalu kuat. Time frame weekly-nya kurang menarik juga. Jadi bisa ada buangan, bisa, tapi kemungkinan besar ya jelek-jeleknya 500 lah. Tapi kemungkinan juga BJTM
5.20. Jadi kalau Bapak Ibu ada nyangkut, ada beli di 57 ya tinggal average dan sabar. Target tahun ini kalau sesuai skenario, kalau market ekonomi baik-baik aja 580 mudah-mudahan. Bukan 58, 660, 670. 15% 3 bulan ke depan. Ya kita lihatlah sentimen apa, apakah laporan keuangan bagus atau ada news kan kita nggak tahu. Kita lihat aja lah. Kalau dikasih 5%, 7% 3 bulan ke depan pun ya nggak masalah. Ya lebih besar dari deposito dan nggak lama nunggunya kan. Tapi tetap ingat ada resikonya. Untuk BJTM masih wait and see lah. Kalau untuk trading nggak cocok. Lanjut. Ada BJBR yang ditutup di harga 995 terkoreksi 0,5%. Langsung saja ke tekniknya. BJBR saat ini belum kemana-mana. Time frame weekly-nya belum juga. Ya belum menarik. Time frame bulanan. Bulanan volumenya lumayan meningkat. Nah kita lihat. Tapi BJBR ya 3 bulan ke depan tetap tembus 1020. Kemungkinan besar. Paling enggak kalau market bagus. Nih arahnya 1100. Jadi ada potensi upset 3 bulan ke depan ya 10% lumayan lah kalau dikasih. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Kalau untuk trading jangka pendek nggak cocok. Naik-naiknya tipis. Rugi-rugi waktu. Kalau menurut saya profil resiko saya ya. Kalau Bapak Ibu nggak masalah. Karena saya hitungannya tuh gambarannya atau benchmarknya itu deposito. Kalau bisa saya dapat 3 bulan sebesar deposito ya saya siap. Misalnya 3 minggu, 2 minggu ya boleh. Ya boleh, nggak masalah ya. Tapi tergantung profil resiko masing-masing. Itu kalau Bapak Ibu dulu ya. Waktu saya itu di 2017 itu masih nggak full online seperti sekarang kan. Online daftarnya tapi nanti dikirim berkas. Atau kita dapat email berkas di tanda tangan. Nah itu tuh ada isi profil resiko. Kalau sekarang mungkin nggak ada lagi ya. Jadi langsung daftar yang penting kayak C. Udah. Nggak lagi daftar yang isi profil resiko seperti apa. Nah, jadi saat ini BJBR belum menarik bagi yang trading yang mau cepet gerakannya. Kalau mau lambat mungkin cari pendek-pendek, yang penting profit, misalnya simpan sampai 3 bulan ke depan, EMA 200-nya di 7, 1090, 1100, ya boleh, kumpulin dulu aja. Kumpulin aja. Mungkin gak jebol 950, enggak jebol. Palingan ya. Ya 950, terus dia naik lagi. Sideways tetap tembus 1020, target 1090. Itu aja untuk BJBR. Lanjut, ada Agro yang ditutup di harga 260 terkoreksi 1,51%. Langsung saja ke tekniknya. Agro turun, rebound nggak? Lihat Senin ya. Tapi udah seminggu ini ya, habis dibantai turunnya, diiris pelan-pelan nih. Yang belum cut loss atau yang beli di pucuk 300,298 sekarang floating loss 10%-an. Ya sabar aja lah. Kalau menurut saya tetap bangun. Maksudnya tetap tembus 300 3 bulan ke depan. Pokoknya kemungkinan besar Agro tetap akan bergerak di atas 300 di akhir tahun. Tinggal di mana dia membentuk swing low-nya. Apakah cuman retest trendline downtrend-nya ini di 250-an, habis itu langsung sideways, habis itu rebound. Kita lihat dulu. Untuk Agro, itu aja saat ini time frame bulanan. Bulanan volume bagus. Masih oke. Kalau menurut saya masih oke. Bisa lah. Agro masih bisa. Ya. Udah lama juga kan turun dia tuh. Dari peaknya 2021 berarti 3 tahun yang lalu udah turun. Masa nggak ada bangkit-bangkitnya. Tahun ini bangkit. Tetap tembus 300. Asal sabar Bapak Ibu. Disclaimer ya. Ini secara teknikal aja saya gambarannya. Itu aja untuk Agro. Lanjut, ada BBYB yang ditutup di harga 282, menguat 1,43%. Langsung saja ke tekniknya. BBYB bagus. Mudah-mudahan minggu depan kalau market masih ditarik naik sesuai gambaran nih, kemungkinan naik dulu seminggu ke depan, baru pertengahan September koreksinya kan bisa seperti itu. Yang pastinya yang penting kan ISG September koreksi, nggak harus awal bulan mungkin. Ya kalau kondisi seperti ini mungkin ditarik dulu seminggu ke depan baru sideways di minggu kedua di pucuk di 7.800 mungkin. Kalau bisa naik baru habis itu dibantai di 2 minggu terakhir sampai awal Oktober. Bisa seperti itu skenario. Jadi tutupannya tetap merah. Nah kan seperti itu. Misalnya ya. Ini kan saya time frame bulanan aja. Nih saya pakai time frame bulanan. Nih kalau dinaikin dulu misalnya dengan Big Bang atau Big Cap 1,63% itu kan sangat mungkin habis dinaikin
baru dibantai turun. Dia turun 3% aja koreksi dari puncak loh. Kalau di all time high turun 3%, itu tutupan bulan ya terkoreksi. Koreksinya berapa persen nih? 1,7, tapi kemungkinan besar sih 7.400 lah. 7.400 mudah-mudahan lah. Atau ya maksimal 7.200. Ya, jadi untuk BBYB secara teknikal seperti ini cukup bagus. 320. Mudah-mudahan minggu depan kalau jalan. Coba time frame weekly-nya bagus nggak? Koreksi volume kecil dan dia breakout 280, tutupan masih di atas 280, double bottom, rebound minggu depan. Monthly-nya bagus, volume juga meningkat awal September. Itu aja untuk BBYB. Lanjut, ada Maya yang ditutup di harga 254 menguat 0,79%. Langsung saja ke teknikanya. Maya tahun ini tetap akan bangkit. Target saya 380 kalau jalan ya, memang terlalu dalam ya. Tapi kalaupun koreksi ya 200 tuh average down aja, sabar. Targetnya masih sama 380 tembus. Mudah-mudahan bisa lah ya. Karena Bapak Ibu perhatikan dia itu bisa naik dalam 1 bulan juga. Naik dari 180 sampai 330 100% itu pernah. Sekarang diiris pelan-pelan dulu ya. Bapak Ibu perhatikan nih. Kalau pandangan saya ini akum. Cuman akum sambil di markdown. Lihat Bapak Ibu perhatikan. Volumenya kecil-kecil di bawah nih. Ya, sebelumnya naiknya tinggi nih. Volume tinggi naik, sideways naik tinggi. Habis itu dia di markdown turun, volumenya makin tipis kan. Tinggal nunggu nanti EMA 200-nya tembus. Mudah-mudahan. Ya siap-siap gas. 280 tembus. Saya mau masuk lagi nih. Maya. Ya, buy on breakout aja kondisi Maya. Cuman lihat kondisi juga lah ya. Saat ini pokoknya Maya tuh menarik kalau sudah di atas 280. Dengan catatan ISG nggak koreksi. Atau ISG setelah koreksi baru bangkit. Nah, Maya bangkit juga. Diingat 280 tuh. Habis itu tembus gas. Itu ya. Maya tahun ini tetap akan tembus 300. Lanjut. Ada BBKP yang ditutup di harga 63 terkoreksi 1,56%. Langsung saja ke tekniknya. BBKP light sideways aman nggak? Mudah-mudahan aman. Coba time frame bulanan. Volumenya besar. Wah, makin besar. Dan dia membentuk higher high. Time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi kecil. Bagi yang punya BBKP yang penting nggak jebol 60, 59 toleransinya itu ya aman-aman aja. Bapak Ibu bisa masih hot. Kalau mau jebol itu buang dulu ya silahkan juga. Itu aja untuk BBKP ya. Ada PNBS yang kembali terkoreksi 3,63% ke harga 53. Setelah rebound kempes lagi, nggak jauh-jauh dari 5553 ya. Sempat tutup di 55, gagal naik lagi. Tapi kita lihat minggu depan karena hari ini kemungkinan besar itu profit taking grup panin. Cuman Bapak Ibu perhatikan koreksinya volume kecil. Time frame weekly-nya. Waduh. Volume besar, cuman ekor juga panjang dari atasnya, habis kena bantai. Senin lah kita lihat. Kalau dia kembali ke atas 55 menarik. Tutup di atas 55 sekali lagi aman. Harusnya valid breakout. Siap-siap 60 minimal. PNBS lanjut. Ada PNLF yang ditutup di 416 terkoreksi 6,78%. Luar biasa nih dalam koreksinya ya. Ya wajar, naiknya juga kencang. Jadi saat ini ada support 400 dan 370. Dimana dia mantul kita lihat. Trennya kemana? Tetap ke atas. Ya ini sudah terkonfirmasi breakout pola cup and handle. Atau pola double bottom juga bisa dibilang. Atau pola symmetrical triangle juga bisa dibilang seperti itu. Jadi ya maksimal 360 lah swing low-nya kalaupun ada nge-swing bawah sekali. Apakah ini akan uptrend akhir tahun? Tetap target saya tetap 500 minimal disentuh. Disclaimer. Lanjut. Ada PNBN yang ditutup di harga 1400 terkoreksi 4,1%. Langsung saja ke tekniknya. PNBN nggak masalah, sikat kalau dia ke 1300. Pokoknya di bawah 1350 makan, tapi disclaimer ya. Pokoknya supportnya dipakai 1300. Itu harus dijaga. Nah, ini sudah confirm gak breakout? Harusnya iya. Selesai sideways-nya ini. Kemungkinan besar selesai. Udah, kalaupun koreksi sepertinya nggak dalam. Offset sedikit mungkin. Tapi tetap akan di atas 1300. Pergerakan BNBN. Mudah-mudahan ya. Kita lihat nanti. Itu aja untuk PNBN. Lanjut ada Penin yang ditutup terkoreksi juga 4,9% ke harga 970. Langsung saja ke tekniknya. Penin false break. Ambil
Kalau dia ke 920 lagi, ambil. Stack buy, cuan bungkus. Kalau ISG koreksi, ISG nggak kuat naik ya, mantul dari EMA 200-nya 920, jual. Bisa juga. Tapi trennya bagus nggak masih? Bagus kalau dia tembus 1000. Nanti kita lihat ya, apakah September, Oktober nanti. Kemana arah minimal? Melihat historinya nih ya. Nih persimpangan ini 1150 1200. Jadi ada potensi upset 15-20%. Penin, disclaimer. Lanjut, ada Chopin yang ditutup di harga 422, terkoreksi 2,76%. Langsung saja katakan kayaknya Chopin false break juga nggak masalah. Koreksinya volume kecil walaupun memang candlenya bearish engulfing. Tapi bisa aja kan lihat saham-saham tuh. Besok merah ya hijau. Lagi balik arah. Kita lihat aja minggu depan. Waduh, candlenya memang kurang bagus weekly-nya. Tapi naik, volume besar. Bulanan doji. Masih oke lah. Di atas 400. Kalau dia ke 400 sikat 420 ini aja juga harusnya mantul. Kalau pandangan saya besok Senin tuh bisa rebound. Kita lihat. Untuk Chopin. Chopin tembus 440. Kalau nggak di September, Oktober mantap lah. 500 minimal. Arah Chopin. Saham terakhir ada BNII yang ditutup di harga 238, terkoreksi 0,83%. Langsung saja kayaknya BNII swing low. Kalau nggak salah ada sentimen apa ya, lupa aku. Pokoknya ini swing low udah aman lah harusnya. Asal ISG nggak koreksi dalam, ini aman. Untuk BNI supportnya sekarang tetap pakai 230 itu. Kalau dia gagal bertanda di situ, kalau mau average down ya di 210 aja untuk BNI. Ya, trennya masih bagus nggak akhir tahun? Kemungkinan besar masih bagus. Apalagi ada story ya. Lupa saya story-nya apa tuh. Tulis di kolom komentar bagi Bapak Ibu yang tahu, nanti biar saya pin biar teman-teman yang lain bisa juga dapat update. Itu untuk BNI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.